Assalamualaikum dan selamat sore. Kembali lagi di petualangan dapur kita. Apa kabarnya teman-teman? Di sini saya akan mencoba untuk kembali mereview video yang sudah pernah saya buat dulu. Kalau teman-teman penasaran apa itu, yaitu tentang memanfaatkan panci sebagai alat untuk memanggang roti. Dan buat teman-teman yang belum lihat video pertamanya, boleh banget klik link yang ada di atas. Di sana sudah saya jelaskan tentang penggunaan panci sebagai alternatif oven. Tetapi belum ada resepnya, dan di kolom komentar banyak yang tanya resepnya dong, dan itu ternyata sudah lama sekali saya lupa. Dan saat ini saya ingin membandingkan bagaimana satu adonan akan dipanggang menggunakan oven panci dan juga oven listrik. Penasaran kan gimana caranya saya membuat satu adonan roti dengan dua alat pemanggang sekaligus? Hasilnya gimana ya? Ada bedanya nggak ya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Dan sebelum kita lanjut ke video, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini dengan subscribe, share, komen, dan like-nya. Dan bagi yang belum, jika berkenan, boleh sekali untuk subscribe, share, komen, dan like-nya. Terima kasih. Di sini bahan-bahannya yang utama adalah tepung terigu protein tinggi atau biasa disebut dengan cakra. Saya menggunakan 250 gram. Di sini ada susu bubuk. Saya menggunakan 25 gram. Gula pasir yang sudah di blender saya menggunakan 30 gram. 1 butir kuning telur, 3 gram ragi instan. Di sini saya menggunakan merek Saf ya. Kemudian air dingin sebanyak 120 ml. Nanti dikira-kira dulu, jangan langsung semuanya karena kelembaban tepung berbeda-beda ya. Saya menggunakan 30 gram margarin dan sejumput garam. Kita mulai dengan siapkan tepung terigu, kemudian siapkan semua bahan-bahannya. Di sini saya akan mencampur terlebih dahulu ragi, saya taruh di sebelah sini. Oke. Dan kemudian ragi ini suka banget sama yang namanya gula pasir. Maka gula pasirnya saya tumpuk aja di ragi ini. Kemudian kita campur-campur dulu, boleh menggunakan whisk atau seperti saya menggunakan garpu. Untuk garam jangan didekatkan dengan ragi ya, sementara dijauhkan dulu dan diaduk-aduk dulu. Seperti itu, kemudian diaduk-aduk semuanya. Di proses ini saya videonya percepat karena ya cuma seperti itu saja, cuma diaduk-aduk aja, dicampur semuanya. Di sini ada susu bubuk saya letakkan juga, dicampur-campur, pokoknya bahan kering dicampur semua kecuali margarin. Oke, kita tambahkan telur. Di sini saya hanya menggunakan kuning telurnya saja, dipecahkan, dikocok-kocok, kemudian diaduk lagi dengan tepungnya sampai merata. Kemudian setelah sudah rata seperti ini, kita bisa menggunakan tangan. Dan di sini prosesnya menggunakan pencampuran air. Airnya tidak perlu semuanya dulu, sedikit demi sedikit. Kita hanya menginginkan semua tepung ini menempel ya. Seperti ini, diaduk-aduk, dirasakan. Kalau masih ada tepung-tepung yang kering, kita bisa tambahkan airnya lagi. Ya, kurang lebih memang 120 ml.
Kalau adonannya sudah seperti ini, oke, kita akan menguleni di meja. Dan ini saya sudah cuci tangan ya, biar gampang aja, biar lebih enteng. Kemudian di sini kita siapkan minyak dan margarin. Untuk margarinnya nanti dulu kita agak uleni terlebih dahulu. Dan di sini saya siapkan sedikit minyak agar tidak lengket. Oke, tangan saya berikan minyak sedikit, kemudian di meja kerja juga saya berikan minyak, kemudian kita ulen. Ulennya seperti ini aja, santai aja, cuma dilipat gilas, dilipat lagi gilas lagi, dilipat lagi gilas lagi dengan menggunakan tenaga dorong badan ya. Jadi tidak terlalu berat. Dan ini saya videonya percepat, intinya seperti itu. Lipat gilas, lipat gilas, lipat gilas, begitu terus sampai lama-lama nanti adonan ini akan lembut. Jika dirasa sudah tercampur, kita tambahkan margarin dan diberikan secara bertahap. Bisa 2 tahap, bisa 3 kali tahap. Oke, gilas terus seperti ini. Jangan lupa lipat gilas seperti itu. Sampai nanti lama-lama si adonan ini akan lemas, akan licin. Ini kita berikan sisa dari margarin yang telah kita siapkan. Ya, kemudian kita akan melipat gilas lagi. Kita bisa menggunakan bantuan dari spatula jika masih ada bahan-bahan yang lengket di meja kerja. Pokoknya kuncinya jangan menyerah untuk menguleni seperti ini ya. Nanti lama-lama adonan akan menjadi kali seperti ini. Pokoknya menggunakan tangan sebelah sini. Nah, seperti itu. Adonan sudah lentur, bisa dilihat di video ya. Oke, jika sudah, bidang kerjanya kita bisa berikan minyak. Jika kita memang mau mengistirahatkannya di bidang kerja seperti ini. Ini contohnya, kalau misalnya mau mengistirahatkannya di bidang kerja seperti ini, diberi minyak. Dan untuk adonannya diberikan sedikit lapisan minyak. Kemudian setelah sudah, ditutup dengan plastik wrap. Seperti ini. Dan boleh ditambahkan dengan lap basah. Kalau ini saya lap lembab gitu ya, biar adonan tidak kering. Atau cara yang kedua, kita bisa meletakkannya di mangkuk, dan mangkoknya kita harus lapisi dulu dengan minyak. Kemudian ditutup dengan plastik wrap. Dan saya juga suka untuk meletakkan lap basah atau lap lembab seperti ini. Oke, ditunggu saja.
Dan setelah 20 menit, karena di sini cuacanya cukup panas, jadi dia cepat mengembang. Setelah 20 menit seperti ini, kita akan bagi-bagi. Oke, terserah ya bagi-baginya seperti apa atau berapa beratnya. Di sini saya akan menggunakan panci dan oven, sehingga saya menggunakan 2 loyang. Untuk yang di panci, karena loyangnya kecil, maka adonannya pun akan kecil-kecil karena nanti akan mengembang. Oke, di sini saya bagi untuk yang di loyang kecil itu 30 gram kali 6 bulatan, dan yang di loyang untuk oven adalah sisanya, yaitu 50 gram, dapat 5 dan satunya itu kecil. Pokoknya bisa dilihat di sini lah ya, itu bisa dibagi-bagi sendiri. Intinya hanya pembagian. Boleh menggunakan timbangan. Kemudian bisa juga mau perkiraan. Itu terserah teman-teman. Yang jelas kalau sudah dibagi-bagi, kalau mau bentuk bulat silahkan dibentuk seperti itu, yang rapi, sehingga nanti hasilnya akan mulus.
Jika semua sudah selesai, kita akan diamkan sampai mengembang 2 kali lipat lagi dan kita tutup dengan plastik wrap juga, kemudian kita bisa tutup dengan lap basah. Kita diamkan saja sampai dia nanti mengembang. Oke. Sementara itu, jika kira-kira waktunya sudah akan mendekati, maka kita setel dulu untuk ovennya agar ovennya ini benar-benar sudah panas. Kira-kira 10-15 menit. Saya menggunakan api atas bawah terlebih dahulu di suhu 180 derajat. Dan di sisi lain yang menggunakan panci, di sini saya siapkan kompor gas ya, dengan 2 tungku yang bertumpuk. Ingat, 2 tungku yang bertumpuk seperti ini. Dan di sini saya juga telah menyiapkan panci. Ini pancinya cukup besar, intinya muat untuk loyang yang akan saya gunakan. Dan di sini memang sudah hitam dari sebelumnya ya. Jadi nanti pas dilihat di terakhir apakah masih seperti itu atau akan gosong, kita lihat nanti. Dan ini yang namanya tangkringan untuk membatasi agar si loyang tidak langsung menempel pada dasar panci. Teman-teman bisa pakai tangkringan apa saja, yang penting seperti itulah kira-kira bentuknya, modelnya. Nah, ini kita sudah mengembang 2 kali lipat. Itu ada satu yang kurang cantik, it's okay lah, karena tadi mungkin sudah dibelah-belah dan dia ada sisa-sisa seperti itu. Oke, mungkin buat teman-teman nanti kalau bikin semoga jauh lebih cantik dari yang saya buat. Ini saya yang memberikan contoh begini loh, menggunakan panci juga bisa untuk membuat roti. Dan ini untuk yang akan kita panggang dengan menggunakan panci. Terlebih dahulu saya olesi dengan olesan kuning telur. Ini olesan kuning telur yang instan ya saya menggunakannya. Teman-teman boleh menggunakan yang ini atau juga boleh menggunakan kuning telur yang memang asli dari si telur. Terserah, pokoknya yang penting suka-suka, teman-teman senang dan kita happy baking. Di sini saya taburkan banyak keju seperti ini. Saya suka keju, jadi saya berikan banyak keju. Kita cek terlebih dahulu kalau sudah panas. Apinya kita kecilkan. Tadi apinya agak besar sedikit nggak masalah ya. Dan kalau sekarang dikecilkan. Kemudian kita letakkan si roti ini. Kemudian jangan lupa ditutup. Oke, kita akan menghitung berapa lama si roti-roti ini akan matang. Dan di sisi lain untuk yang oven listrik di sini saya juga sama mengoleskan kuning telurnya. Dan di sini saya tidak menggunakan topping karena ini akan saya jadikan roti bun atau nanti akan saya kreasikan untuk menjadi makanan lain di next video ya. Ini dia sudah kita masukkan ke dalam oven. Kita akan tunggu. Dan di sini ini kita juga sudah nampak dia yang di panci ini mengembang. Nah, ini dia hasilnya, sudah sekitar 25 menit di oven, tapi tadi sekitar 15 menit itu saya menggunakan api bawah saja. Sedangkan yang di panci masih tahap mengembang seperti ini ya, kita sabar saja menanti. Ini dia sudah 1 jam 30 menit, ya kurang lebihnya 1,5 jam lah. Itu rotinya sudah matang. Ya, kita matikan kompornya dan kita akan coba untuk melihat bagaimana hasilnya. Ini yang banyak banget ditanyakan, gimana pancinya ya gitu. Nah, kita lihat.
Tarara, pancinya baik-baik saja teman-teman. Ini yang hitam-hitam ini memang sudah dari tadi sebelum kita menggunakan. Dan ini hasil dari si rotinya. Bagaimana? Cantik kan? Matang atau enggak ya? Kita lihat. Atau gosong enggak ya ini belakangnya? Yuk kita tengok dulu sebentar. Aduh panas banget ini memang karena baru turun. Tara, ternyata tidak gosong. Dan nanti kita akan mereview membandingkan dua roti ini. Oke teman-teman, ini hasilnya. Coba tebak mana yang pakai panci dan mana yang pakai oven. Ya, tadi udah lihat ya prosesnya. Jadi karena saya bikin dua versi yang berbeda. Di sini ini yang pakai panci dan ini bannya yang pakai oven. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita lihat yang ini. Ini dia tadi yang pakai oven. Kita lihat. Nah, seperti ini. Lihat ya. Bisa kelihatan? Oke, terus sekarang kita lihat yang pakai panci. Wah, ini ya. Oke, bisa dilihat dia matang. Dia matang. Kita makan yuk. Ya. Seperti roti seperti yang kita panggang sama teman-teman yang dulu tanya gimana sih resepnya, beneran nggak sih pancinya gosong atau enggak? Yuk kita lihat lagi saja gimana tadi saya sudah menjelaskan dan memberikan gambaran. Ternyata pancinya baik-baik saja, rotinya matang sempurna, dan perbedaannya hanya di waktu. Kalau pakai oven listrik waktunya lebih singkat, dan kalau pakai panci kita membutuhkan waktu yang lama, sekitar 1,5 jam ya. Mungkin kalau untuk perbandingan gimana sih, apakah yang pakai panci ini benar-benar merata? Kalau kita lihat di sebelah sini, ini dia nggak gosong, tetapi yang di atasnya memang tidak se-brown yang kita pakai oven listrik. Kenapa? Otomatis ya kita bisa melihat kalau pakai panci panas dia hanya dari bawah, hanya dari api bawah. Tapi kalau oven listrik kita bisa mengaturnya atas dan bawah, betul kan? Oke, tapi ini juga prinsipnya hampir kayak oven, dimana ketika pancinya kita tutup, panasnya juga akan berada di seputaran panci tersebut. Jadi tetap brown, cuma tidak se-brown yang oven listrik seperti itu. Itu hasil dari percobaan saya, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang bertanya, bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat roti tapi belum ada oven listrik atau oven tangkring, bisa banget menggunakan panci yang ada di rumah teman-teman semua. Pancinya ukurannya terserah ya, artinya menyesuaikan dengan loyang yang dimiliki. Karena saya punya pancinya yang terbesar ya, panci yang itu tadi saya pakai itu lebih besar dari panci saya di video sebelumnya. Dan di panci itu muat loyang yang ukurannya segitu tadi. Teman-teman yang ingin bertanya lebih, kita bisa discuss di kolom komentar. Jangan lupa ya, dan jangan lupa untuk support channel ini terus. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.